Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Kita mau balik review film lagi ya, tapi ini bukan film sih, series. Series, tapi kenalan dulu lah. Siapa tahu belum kenal. Seperti biasa. Gua Adi, gua Pais. Nah, sekarang kita masuk ke episode 9 cuy. Nggak kerasa cuy, 91 episode lagi episode 100. Yoi. Nggak kerasa banget ya, Iya. udah sedikit lagi gitu kan. Subhanallah. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke produk dalam negeri, series dalam negeri. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Produk Indonesia cintai. Nah, iya. Ini tuh series ini tuh bisa dibilang sequel ya? Sequel apa prequel sih kalau setelah tuh? Enggak, sequel ya. Sequel dari film legendaris yang pernah kita review juga. Judulnya Serigala Terakhir. Jadi ini lanjutannya gitu kan. Ada seriesnya ya? Ada seriesnya. Nah, keren. TLDR ya atau singkat ya. Ini tuh sekarang tuh ngelanjut dari Serigala Terakhir beberapa tahun kemudian tapi karakternya tuh cuman ya yang dari Serigala Terakhir itu cuma ada beberapa sih, cuma 2. Kan di filmnya pada mati. Cuma ada yang si Abimana sama yang Fatir tuh masih hidup cuy, masih hidup. Sisa-sisaannya ya. Sisa-sisaan masa lampau. Nah, ya kayak filmnya ini masih berkaitan dengan kehidupan gangster lah gitu, di Kalikonya. Di ibu kota. Yoi. Gimana kejamnya gitu lah. Nah, langsung aja lah, nggak usah banyak bacot, langsung aja lah kita review. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cast atau karakter. Jadi ini siapa sih deretan artis atau aktor yang menjadi pemeran di series ini? Silakan Adi. Oke. Menjelasin dulu ya dari karakter utamanya ini. Dia ini jebolan dari film Serigala Terakhir dulu ya. Si Abimana Arsatya. Dia berperan sebagai Alex. Alex itu mantan gangster di Naga Hitam. Terus ada Hana Al-Rashid, itu dia berperan sebagai Aryati, yaitu seorang perempuan dari masa lalunya Alex. Nah, kemudian ada Rizky Nazar sebagai Ariel. Ariel itu diceritakan sebagai adik dari Ale. Ale itu di Serigala Terakhir The Movie yang dulu itu pentolannya lah, pentolan geng kampungnya, benar. Ini adiknya. Siapa lagi habis itu? Nah, ada lagi nih, kayaknya nih gue baru tahu juga sih, ini mungkin karena ya gue nggak banyak nonton film Indonesia juga ya. Ini ada Mas Bizael Tanah Saleh ini sebagai Toba, dan ada karakter dari Serigala Terakhir yang gue bilang kejam banget itu si Fatir, Reja Pahlevi sebagai Fatir. Sekarang kita masuk ke summary. Gimana sih gambaran alur dari film ini? Series ini. Series. Nah, silahkan Adi. Thank you. Pertama kita mulai biasa ya, dari awal tuh build up. Cerita itu dimulai dari si Alex sebagai mantan gangster di Naga Hitam bersama Vino dan Fatir. Jadi cerita itu si Alex masuk penjara nih. Nggak dijelasin sih dia ngapain ya, cuma masuk penjara lah gitu. Pokoknya ya biasa gara-gara kegap dalam aksi. Akhirnya penjara. Nah, cerita dimulai waktu dia udah selesai dari masa tahanan nih. Dia keluar, jadi kayak biasa orang penjara kan, kalau keluar jadi tercerahkan ya. Iya, kayak aduh aku pengen tobat gitu. Aku banyak melakukan kesalahan. Dia pengen mencari hidup yang lebih baik lah istilahnya. Ya udah, akhirnya dia pertama kali keluar dari penjara dia langsung mencari seorang wanita yang dulu dicintainya. Itu si Aryati. Ya. Bisa dibilang mantan pacarnya lah. Tapi ternyata pas udah ketemu, si Aryati udah punya anak nih. Udah punya anak, namanya Kayla ini kan. Iya, udah gede ya, karena si Alex kan di penjara 10 tahun nih. 10 tahun ya berarti. 10 tahun. Anaknya berarti umuran segitu mungkin ya. Iya, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Bisa di bawahnya. Di bawahnya. Mungkin di atasnya. Di bawahnya sih. Di bawahnya lah, mungkin di atasnya ya. Terus ya udah, akhirnya mereka bertemu lagi, tapi Aryati enggak bisa menerima Alex secepat itu dong. Karena kejadian masa lalu lah istilahnya lah. Betul. Ya udah. Tapi ternyata keluarnya si Alex dari penjara ini diketahui nih oleh Naga Hitam yang sekarang. Mereka ya langsung ingin memanfaatkan dong. Wah, Alex itu kan orang legend ya dianggapnya ya. Jagoannya gitu kan. Pengen direkrut lagi. Tapi Alexnya nggak mau ya. Alexnya nggak mau kan. Tapi yang memang yang nge-approach dia tuh kan Fatir kan, dan si Toba itu jadi anak buah kayak tangan kanannya Fatir gitu. Mereka yang ngedeketin Alex. Lex balik dong gitu. Nah, berangkat ke selanjutnya ke main plotnya. Sebenarnya main plotnya ini ya terjadi gesekan gitu nih antar geng ibu kota, geng Naga Hitam sama geng Kapak Merah nih lagi panas cuy. Kamer. Perebutan kekuasaan, mungkin bisnis ada di situ, tapi nggak terlalu jelasin sebenarnya. Bisnis barang haram. Iya sih, pasti most likely barang haram. Nah terus di awal banget nih Naga Hitam tuh udah kehilangan sosok penting cuy. Si Fatir tuh dibunuh. Salah satu di episode 1 atau 2 ya, dibunuh sama Mysterious Man.
biar seru kali ya, ada Mysterious Man gitu kan. Biar nggak ketebak, biar nggak gampang ketebak. Nah, si bosnya naga hitam ini namanya Delon ini yang pemainnya Mas Revaldo itu, dia mencurigai kalau pelakunya kapak merah, ya siapa lagi yang ngebunuh si Fatir gitu kan. Dia kan geng naga hitam, masa belum ke arah, masa yang bunuh temannya sendiri tuh nggak mungkin kan, belum ke situ kan arahnya kan. Nah terus akhirnya karena si siapa namanya Fatir ini meninggal, si Toba akhirnya naik kan, ya kayak yang bertanggung jawab di posisinya Fatir kemudiannya gitu menggantikan kan. Dia walaupun awalnya juga kayak masih masih nggak bener gitu lah, dia kan kayak asal-asalan gitu, kayak masih gegabah, palanya gampang panas gitu kan, anak muda. Nah terus paralel dengan itu si Alex pun kayak masih dikejar nih sama naga hitam. Alex balik gitu kan, tapi Alex tuh nggak mau, soalnya dia mau balik ke area sama anaknya itu kan, karena dia ngerasa kayak udahlah gue nggak mau jadi gangster lagi gitu kan. Tapi Alex tuh selalu di pojokan gitu, kayak selalu diganggu banget lah sama naga hitam gitu. Nah terus syarat dari Ariati pun gitu, kalau mau diterima ya si Alex ini harus tobat gitu, lu nggak boleh masuk ke dunia hitam itu lagi gitu, harus kan meninggalkan dunia lu yang lama. Gitu. Jadi intinya main plotnya tentang gimana naga hitam menghadapi kapak merah, dan bumbu-bumbu sih gimana cara bawa Alex ini balik lagi ke naga hitam. Padahal Alexnya nggak mau gitu. Intinya itu sih. Alex udah sama siapa Mysterious Man itu kan. Iya tadi ya. Terus endingnya nih udah mulai mengerucut. Udah kelar. Nah endingnya tuh semakin panas nih, maksudnya semakin panas. Tapi ternyata ada ini cuy, ada musuh dalam selimut di naga hitam. Ada yang mulai ke reveal ya. Jadi ada kayak ternyata sosok yang mau menghancurkan naga hitam sekaligus kapak merah nih bisa jadi dari orang naga hitam itu sendiri gitu. Pasti nggak lu? Ada orang dalam gitu kan. Emang bahaya cuy, orang dalam tuh bahaya cuy. Musuh dalam selimut. Iya, itu ngeri banget. Terus bahkan si Mysterious Man ini dia bisa ngeratain banyak banget nih orang kapak merah nih, diratain nih sama kapak merah gitu kan. Imposter. Jadi kan nggak mungkin itu orang kapak merah, ngapain dia ngeratain ini kapak merah kan? Bener juga. Nah, terus akhirnya mengerucut. Awalnya Toba juga yang kena kan. Cuman ternyata Toba ya gitulah, dia berhasil menunjukkan kalau dia tuh bukan. Dia loyal ya. Nah, yaudah akhirnya balik ke endingnya tuh gitu sih, kayak lu main imposter tau kan lu, siapa sih imposternya gitu, tebak-tebakan itu sih. Dan mengerucut kan, jadi tinggal beberapa orang doang yang dia gampang lah nebaknya gitu. Ya intinya itu sih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian strength ya. Langsung strength dan flaws langsung ya. Iya benar. Jadi pertama kita mau jelasin strength-nya dulu atau menurut kita kelebihan dari series ini. Gua dulu ya. Silakan. Nah, kalau menurut gua ada beberapa strength nih. Karena ini masih ngelanjut dari Serigala terakhir, banyak momen-momen Serigala terakhir yang di-recall. Bahkan ada scene-scene Serigala terakhir juga cuy. Jadi dia tuh nggak cuma ngambil tema, cuma ngambil cerita juga gitu kan. Siapa? Makasih, Mas. Terus, jadi vibes-nya tuh masih ada lah, vibes Serigala terakhirnya gitu, kayak masih sering diingetin gitu Serigala terakhir. Kalau lu emang suka nonton film Serigala terakhir, jadi pas nonton scene itu kayak relate sih, masih bisa relate. Kayak inget lah kayak cuma kalau lu belum pernah nonton Serigala terakhir pun menurut gua masih bisa ngikutin sih. Cuman ya mungkin ada beberapa ya kayak lu mesti baca-baca dulu kan maksudnya ini siapa sih orang ini gitu. Terus menurut gua cukup bagus storyline-nya, runut, dan sepenglihatan gua nggak ada plot hole sih, nggak ada yang miss atau yang janggal yang kayak nggak jelas itu nggak ada. Dan ada plot twistnya cuy, kayak terakhir tuh anjir ternyata ini misteriusnya gitu. Plot twist. Walaupun ketebak sih sebenarnya dari awal. Nah, apa yang penting udah usaha lah. Menurut gua dibalik mungkin ya kalau nanti di flawsnya mungkin ada kayak actingnya kurang total, cuman di sini dialognya menurut gua natural. Jadi dialognya tuh nggak kayak bener-bener scripted yang kaku gitu, nggak. Dialognya tuh ya kayak lu ngobrol, misalkan lu gangster lu ngobrol gitu sama temen lu kayak gimana sih gitu kan, naik-naikinnya gitu. Benar. Nah kalau lu gimana, Di? Oke, sekarang kalau menurut gue sih karena ini series baru ya, mungkin ya alat-alat yang peralatan yang dipakai juga udah keren-keren kan, canggih-canggih kan. Menurut gue nih efek-efek dari filmnya nih udah oke banget nih buat hitungan series nih. Kayak Serigala terakhir yang lama dipoles gitu ya. Iya kan? Terutama yang pas ada scene tembak-tembakannya tuh. Nah, terus itu menurut gua udah mulai real banget tembak-tembakannya deh. Keren. Enggak kayak cuma asal sound effect. Jadi bisa dibilang efeknya udah mantep ya. Udah bagus ya. Iya, bagus itu sih. Itu aja sih menurut gua. Kalau sekarang kita ke flaws nih. Langsung flaws aja. Langsung apa sih yang menurut lu bisa diperbaiki atau yang masih kurang dari series ini gitu kan. Kalau menurut gua nih ya, ini yang emang agak disayangkan banget cuy.
Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang actionnya menurut gua oke nih dia. Cuman ada emang beberapa bagian tuh yang kayak kaku gitu cuy. Kayak berantemnya tuh kurang apa ya? Misalkan kurang wah gitu loh, kurang real. Kurang kejam gitu berantemnya, kayak ya masih agak setengah-setengah gitulah gitu kan. Nah, yang paling disayangkan juga kan ini 6 episode kalau nggak salah ya. Itu tuh kayak satu konflik ke konflik lain itu cepet banget. Kayak buset, ini baru episode kemarin muncul konflik ini, episode ini udah selesai gitu. Kayak terlalu cepet banget itu. Jadi kayak gue juga nggak tahu sih, kayak ada kesan kejar tayang juga ngerti kalau bisa kayak jadi cepet kelarnya gimana gitu. Kalau gue sangat banget disayangkan sih itu gitu. Iya. Nah terus kalau lu gimana? Kalau menurut gue sih, gue setuju tadi yang soal yang alurnya cepet banget ya. Apalagi nih cuma 6 episode dan satu episode tuh cuma kayak 40 menit ya. 40 apa 50 sih? Lupa gue. 40 menit. 40 menit ya? Jadi kelasnya cepet banget kan? Cepet banget. Mungkin kalau misalnya nih kayak series Korea nih, kayak 1,5 jam, mungkin masih lumayan lah, alurnya masih kerasa. Ini tuh kayak cepet banget udah. Bener karena tuh tadi tiba-tiba ada konflik baru. Konflik, penjelasan konfliknya terlalu cepat. Iya gitu. benar. Terus sama satu lagi gue lanjutin bagian yang tentang berantem gitu. Gue setuju tuh. Berantemnya tuh kayak menurut gue ada yang kurang natural dan bisa lebih diperdalam lagi. Ini contohnya ada satu scene yang kocak nih menurut gue nih. Apa? Ada pokoknya scene di mana nih ada geng kapak merah lagi kejar-kejaran sama pembeli yang beli di daerahnya dia tapi beli dari orang lain. Jadi kayak ngambil pembeli dari geng sebelah gitu. Iya, dari geng sebelah. Terus nah kan dikejar-kejar sama kapak merah kan. Nah, kapak merah tuh ngejarnya bawa pistol. Tapi ya dikejar doang kayak ya positive thinking, dia nggak berani pakai pistol. Nah maksud gue kenapa enggak? Kan pada akhirnya kan dipakai juga. Cuma pas ngejarnya tuh kenapa nggak lu langsung tembak aja? Namanya lupa nih. Namanya juga lupa. Itu salah satu contohnya aja. Itu salah satu flaws ya. Flaws itu maksud gue bisa diperdalam lagi lah supaya lebih natural. Iya benar. Terus kalau ada lagi nggak di menurut lu nih yang masih bisa diperbaiki nih? Oh iya sih, ada lagi sih. Maksud gue sama ada scene kayak tawuran kecil gitu lah. Gengnya Toba sama gengnya Norman nih. itu gimana ya sih, pokoknya menurut gue berantemnya kayak kurang natural aja. Kurang natural ya? Iya. Masih kayak adegan-adegan di game-game gitu lah, kalau lu pernah main game berantem. Bener. Kayak nggak berantem in real life gitu loh. Terus kayak scripted banget. Mungkin kayak di Serigala Terakhir yang namanya film gangster emang banyak kata-kata kasar yang di mana-mana gitu ya. Cuman ya kalau ya mungkin ini nggak bisa dibilang kelemahan sih, cuman ya kalau menurut anda yang tidak suka kan kayak aja deh kata-katanya kotor sekali gitu. Kan emang ini kan rating filmnya kan bukan buat mungkin di atas 17 tahun lah ya. Cuma ada dua kata kasar nih yang menurut gue overuse nih. Yang emang dari film Serigala Terakhir sampai series sekarang nih. Nah, lu kalau mau tahu mungkin bisa jadi ciri khas dua kata-kata kasar apa, nonton. Nah, terus ini cuy, kalau menurut gue secara overall ya ini kayak nge-summarize strength dan flaws nih. Jadi kayak film ini bagus, cuman ya udah gitu. Ya udah ya. Menurut gue kayak nggak dikenang filmnya sih. Jadi kayak itu mungkin ya lu nonton misalkan tahun depan juga udah kayak lupa gitu, kayak anyep gitu. Anyep ya. Karena emang gitu. Gak ada yang dikenang banget ya. Bagus ya bagus. Ya udah bagus, oke. Bagus cuman oke gitu. Iya, lu nggak komplain tapi juga enggak. Iya. Ada kesannya nggak terlalu membekas lah gitu. Sekarang kita masuk ke Memento. Memento tuh apa sih? Adegan yang berkesan cuy. Nah, yang berkesan atau kayak wow gitu, lumayan wow lah di series ini gitu kan. Walaupun tadi secara overall nggak berkesan, cuma pasti ada beberapa adegan yang kita masih ada lah. Diinget lah. Nah, pertama tuh kalau menurut gua dulu dia. Silakan. Nah, ada adegan pas si Ariel nih ngebantai kapak merah. Jadi ya ini kan spoiler lah, udah amat lah ya. Jadi itu Ariel itu kan sebenarnya kan Bara kan. Bara itu adiknya si Ale. Jadi dia ternyata si Ale meninggal, si Aisyah meninggal kakaknya, dan ternyata emaknya meninggal. Jadi kan dia memupuk dendam itu kan. Akhirnya dia memupuk dendam itu. Gue juga bingungnya kenapa dia pada akhirnya ngebantai semuanya gitu ya. Mungkin ya namanya juga dendam kan. Akhirnya dia ngebantai kapak merah. Bener-bener dibantai cuy, pakai pasukannya dia itu yang banyak banget kan. Yang pakai sniper ya, pakai sniper itu kan. Itu keren sih, yang speech-nya dia juga keren tuh, yang dia ngasih tahu masa lalunya, terus dia akhirnya ngebantai semuanya, itu keren banget gitu kan. Mantap. Nah, kalau menurut gua ada satu karakter yang gue suka karakter developmentnya cuy, si Toba ini. Jadi Toba itu awalnya kayak kan tangan kanannya si Fatir ya, dia tuh kayak awalnya kelemar gitu, ngerti kalau kayak nggak jelas, kayak gegabah, agak-agak tolol gitu lah ya, tolol gitu kan. Agak-agak lah, agak-agak. Cuma dia pelan-pelan nih mulai menunjukkan karakter sebenarnya gitu. Dan klimaksnya tuh pas dia
melawan salah satu salah satu bos di Kapak Merah ya. Siapa gue lupa namanya yang mirip Firza Idol itu. Norman. Nah, itu dia by one tuh sama dia dan dia menang cuy. Menang dan itu bener-bener ngangkat namanya dia banget di Naga Hitam gitu kan. Ya walaupun masih agak-agak kocak sih dia. Dia menang duel tapi. Menang duel gitu kan. Nah, kalau lu gimana di Memento-nya? Oke, kalau menurut gue nih lebih ke karakternya sih. Gue tuh tertarik banget lebih mendalami tentang si Ariel nih. Kan tadi kata lo emang ini seriesnya udah selesai kan? Cuma ya gue masih mau tahu background dia tuh Ariel sampai jadi Ariel yang sekarang tuh kayak gimana. Bisa jadi keren banget dan dia tuh punya kelompok yang menurut gue udah ngelebihi dari gangsternya itu, baik si Kapak Merah maupun Naga Hitam gitu. Dia tuh mantap tuh si Ariel nih pokoknya demi membalaskan dendamnya dia. Sama ada satu lagi nih kalau karakter si Alex nih, kita dari tadi jarang bahas Alex ya. Iya benar. Alex nih kalau sangar-sangar gini gue jadi inget John Wick aja. Gue belum pernah nonton. Gue cuma nonton sekilas doang sih John Wick. Mirip ya? Mirip pokoknya dari kondisinya dia di film, dari keadaannya dia gimana, yang sama-sama mantan kriminal pengen tobat gitu lah. Dan ditakuti juga sama kelompok-kelompok kriminal. Iya. Itulah bikin keinget tuh. Nah, kalau menurut gue nih yang jadi sisi positifnya adalah ya ternyata Indonesia bisa bikin series yang bagus tuh. Ya kan? Series yang sangar-sangar itu banyak actionnya ya. Bagus sih, maksudnya secara kualitas gambar, secara scoringnya itu bagus banget sih menurut gua. Kayak wah bisa banget nih Indonesia. Ya mungkin kalau dari Korea jauh lah, masih jauh lah ya, cuman ya pokoknya lu bisa lah gitu mau mulai. Cuma progresnya ada kelihatan. Progresnya ada. Jadi Indonesian drama. Bukan jadi nggak K-drama mulai kan? I-drama. Menarik. Yaudah kita langsung masuk ke bagian akhir. Bagian akhir hidangan penutup yaitu scoring. Gue dulu apa lu dulu nih? Gue dulu ya. Kalau gue ya masih oke lah, menurut gue masih cukup bagus. Gue sih 8/10. 8/10 ya. Oke. Gue sih cukup lah 7,5 lah cukup. 7,5/10 ya. Ya jadi kalau dirasakan sekitar 7,7, 7,8 ya. Overall oke lah gitu kan. Oke lah. B+ sih. Ya udah, kayaknya cukup. Aku ada tambahan? Oke sih. Nah, gue aja nutup nih ya sekarang. Silakan. Sekian apa namanya nih review dari kita. Series Serigala Terakhir. Ini bisa ditonton di video.com. Video.com. Eksklusif ya? Eksklusif. Itu yang benerannya. Lu jangan nonton. Tapi nggak tahu sih di tempat lain kayaknya ada. Iya. Tapi tidak dianjurkan. Ya udah, sekian dari FNF pada episode 9 kali ini. Tutup dengan salam nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ganjel sama gue. Siapa yang ngabisin Kapak Merah? Sampai sekarang belum ada yang klaim wilayah mereka. Siapapun itu bos, kita harus tetap waspada sama orang-orang yang mengira kita bunuh Sirius.